sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi wa karman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sa'iris sadatis sufiyyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam hadrati sultanul awliya Gautul A'zam Qutubil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibul Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Sambad Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Toha Kalisabu, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Begawi, Syekh Ibrahim ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir ar-Rifa'i, al-imam Abdul Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatullah, Bahku Santan, Syekh Datul Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Hori Batu Ampar, Mbah Yusuf Kale Angat, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Habib Pasuruan, Mbah Hasan Mangdi, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman bin Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikarun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abdul Iman Eyang Borosora, Raden Arya Wiratan Datar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Ating Tasawuf, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayyadi Muhajir, Guru Muhammad Zahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Milson, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sa'irin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliyaillah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab, annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihhah wa salama wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman berapa Ustaz baca? Satu lima. Bacanya yang mana? Hah? Udah ketemu semua? Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya Minhajul Abidin yang pakai PDF, halamannya 153. Yang pakai cetakan kitab nomornya nah 36. Apa Ustaz? Udah ketemu semua? Kiai, udah ketemu Kiai? Bang Mantap udah? Bang Ridwan udah ketemu? Bang Yani udah? Pak Juju ada kitabnya? Bang Rijal udah? Mas Wahyu? Kemana aja Mas Wahyu? Ibu-ibu belakang udah ketemu? Udah.
Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Hakim, ada kitab Bang Hakim? Hah? Ada kitabnya? Kitab siapa dipakai itu? No belakang motor itu siapa no? Oh, Amir Khan. Amir Khan? Bukan Khan, bukan kan. Jadi belakang gitu Bang Amir? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa diddu hadzal amali fima qalahul ulama'u an-niyyatu. Wa diddu hadzal amali fima qalahul ulama'u an-niyyatu. Dan lawan dari angan-angan menurut apa yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu niat yang baik. Lawan dari angan-angan yaitu niat yang baik. Wa innama qalu dzalika ala dzarbin minal ittisa'i. Sesungguhnya para ulama menjelaskan yang demikian ala dzarbin minal ittisa'i sebagai salah satu perluasan makna. Ya kan, bahasa itu ada yang mengalami perluasan, ada yang mengalami penyempitan. Kemudian sesungguhnya hal ini dijelaskan oleh para ulama merupakan salah satu bentuk dari perluasan makna. Li'annan nawiya bin niyatil mahmudati yakunu mumtani'an minal amali. Li'annan nawiya bin niyatil mahmudati. Kenapa Kiai? Ada yang beda? Karena orang yang memiliki niat yang baik, orang yang berniat dengan niat yang baik, yakunu mumtani'an minal amali, dia akan terhindar dari angan-angan. Apa Ustaz? Angan-angan nggak boleh, tapi kalau punya niat yang baik dibolehkan.
Ntar mantap penjelasannya. Masalah niat yang baik, jangan disengket duluan. Fahadha hukmul amali, maka inilah hukum angan-angan. Wan niyatul mahmudatu wan niyatil mahmudati, inilah hukum angan-angan dan niat yang baik. Id qad massatil hajatu ila ma'rifatiha ma'a annahal aslul asilu. Qalu rahimahumullahu fi haddiha al-jami'it tammi innan niyata as-sahihatal mahmudata iradatu akhdi amalin mubtada'in bihi qabla sairil a'mali bil hukmi. Ma'a iradati itmamihi bit tafwidi wal istitna'i. Itu pengertian niat yang baik. Apa Bang Nugun? Il qad massatil hajatu ila ma'rifatiha, karena sangat dibutuhkan bagi kita sangat butuh untuk memahami, mengetahui tentang arti dari niat yang baik. Ma'an nahal aslul asilu, bersamaan bahwasanya niat yang baik itu merupakan pokok dari segala hal, dari semua perbuatan. Apa Bang Haji? Apaan? Apaan kurang sih? Nosinnya kagak, giginya kali. Mim mata doang. Il qad mata gitu. Tambahin sin. Karena kita ini sangat butuh. Karena kita mau ngapain aja kan kudu niat. Innamal a'malu binniyat. Jangan sampai sangkaan kita mah kita lagi niat, padahal aslinya kita lagi angan-angan, lagi masang angan-angan. Karena sangat dekat tuh artinya antara angan-angan sama niat. Cuma bedanya dikit doang. Hah? Tipis bedanya. Apa Gari? Qalu rahimahumullahu fi haddihal jami'it tammi. Maka para ulama rahimahumullah menjelaskan tentang definisinya yang sangat komplit dan sempurna. Ini definisi niat yang baik, jangan sampai salah. Innan niyata shahihatal mahmudata, sesungguhnya niat yang sahih, yang baik, iradatu akhdi amalin, yaitu keinginan untuk melakukan satu perbuatan mubtada'in bihi, yang adanya di awal, qabla sa'iril a'mali bil hukmi, sebelum mengerjakan semua perbuatan, bil hukmi secara pasti. Secara pasti artinya betul-betul yakin bahwa kita ngerjain itu. Besok saya mau ke pasar, yakin bahwa besok kita mau ke pasar gitu. Itu bil hukmi namanya, secara pasti.
Apa Sarip? Besok saya mau narik. Yakin bener tuh di hati kita bahwa besok kita mau narik. Pokoknya emang gak ada kerjaan lain. Apa ini? Ma'a iradati itsmamihi bitafwidi wal istitna'i. Bersamaan dengan itu muncul juga keinginan di hatinya untuk menyempurnakan perbuatan itu bitafwidi, dengan berserah kepada Allah, wal istitna'i, dan bersandar kepadanya. Kita ingin mengerjakan sesuatu tapi di hati kita pun ada keyakinan bahwa kita serahkan perbuatan ini kepada Allah. Ya terserah Allah aja. Kalau emang diizin ya besok saya narik, kagak ya udah. Gitu kan. Budin. Jadi ketika menyempurnakan, menyelesaikan perbuatan itu, kita serahkan dan kita sandarkan kepada Allah. Makanya dulu Buya ngartiin angan-angan itu agar kita tidak masuk ke dalam angan-angan. Ketika kita mengerjakan sesuatu, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu namanya, agar kita tidak terjebak ke dalam angan-angan. Pagi kita keluar dari rumah nyari duit, itu niat yang baik namanya. Masalah hasilnya kita serahkan kepada Allah. Makanya penjelasan yang lain juga dia bilang kita yang enggak boleh itu mentarget hasilnya. Pokoknya keluar pagi, pulang ke rumah kudu bawa duit 500.000, itu yang nggak boleh. Mentarget hasil. Keluar dari rumah ya udah keluar aja, niatin yang baik. Tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ya mau dapat banyak alhamdulillah, dapatnya dikit ya alhamdulillah. Pokoknya serahkan aja kepada Allah hasilnya mah. Abang tadi. Contoh gampangnya kayak kita maculin bini aja. Tugas kita ya macul tiap malam gitu. Pacul aja bini itu semua. Mau jadi anak mau kagak itu terserah Allah aja. Apa? Begitu Bang Hendrik. Tugas kita keluar setiap hari, mau hasilnya gede atau kecil itu terserah Allah. Itu namanya niat yang baik. Tidak mentarget hasilnya. Begitu Bang Heri. Kayak Bang Yani setiap pagi buka bengkelnya. Tugas dia buka aja udah. Masalah hasilnya hari itu dapat pelanggan atau enggak, ya itu terserah Allah aja. Itu namanya niat yang baik. Itu bedanya tipis tuh. Nah kita yang dibolehkan itu niat yang baik. Jadi tidak mentarget hasilnya. Abang Ridwan, jelas tuh, paham? Bang Sarip jelas? Ya tadi itu, kalau keinginan itu muncul dan kita serahkan hasilnya kepada Allah, itu niat yang baik namanya. Kalau angan-angan begitu muncul keinginan tapi tidak diiringi dengan berserah dirinya, pokoknya kudu targetnya kudu sekian harus dapat. Nah, pengennya banyak. Tahun depan saya bulan depan saya mau beli mobil, pokoknya kudu kagak pakai pasrah lagi. Apaan?
Begitu. Kalau kepengenan selama hasilnya diserahkan kepada Allah, itu namanya niat yang baik. Kayak kita niat mau ngebangun, udah serahin aja kepada Allah hasilnya mah. Ntar jadinya kayak gimana, dananya terkumpulnya kapan, ya itu mah terserah Allah aja. Yang penting kita punya niat yang baik. Bang Budin, begitu Bang Budin. Tetap namanya niat yang baik Bang Budin, tetap namanya niat yang baik. Cuma sayang aja kagak pakai dikerjain, niat doang. Jangan sampai kayak Bang Rizal dah. Aturan dapat nilai yang gede karena cuma niat doang, ya jadi dikit dapatnya. Apaan? Emang kadang-kadang salah ngartiin sih itu. Niatul mukmin khairum min amalihi. Salah ngartiin pada. Apa Ustaz? Siapa yang ngajarin Bang Haji? Itu hiknya baliknya bukan ke mukmin. Hiknya Ustaz. Jangan dibalikin ke mukmin itu. Niyatul mukmin khairum min amalihi. Itu hiknya dibalikin ke mukmin. Niat orang mukmin lebih baik daripada perbuatannya. Nyahnya jangan dibalikin ke mukmin. Apa? Makanya ada asbabul wurud di situ. Kenapa hadis itu dikeluarkan oleh Rasul? Kisahnya Rasul ngadain sayembara. Siapa yang mau membikinkan jalur irigasi, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah. Saya udah ngancam, ntar malam saya kerjain. Tahu-taunya pas mau dikerjain, udah lagi dikerjain sama orang kafir. Gitu. Makanya Rasul bilang tetap aja niat Sayyidina Utsman yang mukmin lebih baik daripada apa yang dikerjakan oleh mereka orang kafir. Begitu maksudnya. Nyanya bagi kafir, jangan ke mukmin. Kagak baca asmaul wurudnya lagi, pengen ngartiin aja. Iya niat yang baik cakep, kita punya niat yang baik, cuma kalau bisa dikerjain Bang Budin, jangan cuma niat doang. Gitu. Ntar begitu lagi, kan niat mukmin lebih baik daripada perbuatannya. Nyanya ke siapa itu? Gitu. Jadi kisahnya begitu. Rasulullah bikin sayembara, siapa yang bikin jalur irigasi, maka dia akan diberikan pahala yang besar oleh Allah. Sayyidina Utsman udah ngancem kan. Tahu-tahu udah lagi dikerjain sama orang kafir. Meskipun Sayyidina Utsman cuma niat doang, tetap niatnya lebih besar nilainya dibanding apa yang dikerjakan oleh orang kafir. Niyatul mukmin khairum min amalihi. Gitu. Ini mah hiknya balik ke mukmin. Apaan Bang Haji? Apalagi itu mah kalau hiknya balik ke amalin menyambung dari mana itu nahunya. Gitu. Iya, hiknya baliknya ke kafir. Jadi bedanya dikit ya. Kalau orang yang angan-angan itu dia mentarget hasilnya, pokoknya kudu dapat sekian. Kalau orang yang niat baik, dia tetap kerjakan apa yang dia niatkan, tapi hasilnya dia serahkan kepada Allah. Itu bedanya di situ doang tuh. Bedanya angan-angan dan niat yang baik. Ya kita pokoknya setiap pagi niat dah keluar dari rumah nyari rezeki, nyari duit. Hasilnya berapapun yang kita dapat, yaitu kita serahkan kepada Allah. Jangan pakai target, pokoknya hari harus tupuk gitu. Nggak usah. Hah? Ya itu lain lagi dah.
Apaan? Apaan? Kena kenal tupo. Itu tuh poin. Apa ya, Dik? Kan bahasa orang Gojek kan begitu tupo. Fa'in qila, jika ada yang bertanya, falima jazal hukmu fil ibtida'i wa wajabat tafwidu wal istitna'u fil itmami. Jika ada yang bertanya, kenapa, untuk alasan apa dibolehkannya memastikan di awal perbuatan tapi wajib berserah dan bersandar kepada Allah tentang hasilnya? Kok bisa begitu? Kalau di awal kita kudu yakin dalam mengerjakannya, tapi hasilnya tetap harus diserahkan kepada Allah. Apa mau? Yuqalu lahu, maka dijawab untuk orang yang bertanya seperti ini, li faqdil khatari fil ibtida'i, karena tidak ada kekhawatiran pada awal perbuatan. Idh huwa fi halil ibtida'i laisa bi syai'in mutarakhin anka. Karena seseorang dalam awal perbuatannya laisa bi syai'in mutarakhin anka, tidak memiliki sesuatu yang bisa membuat dirinya merasa gagal. Nggak ada orang yang merasa gagal di awal. Yang namanya gagal, merasa gagal pasti ada di ujung. Laisa bisyai'in mutarakhin anka. Penyesalan nggak ada di depan, ada yang di belakang. Ilok baru keluar rumah udah rasa gagal aja, ya kagak dapet dah ini mah. Ada yang begitu. Udah kagak yakin aja. Udah awal mah yakin aja dulu. Apa Mandika? Sering begitu sih. Melihat perempuan cakep, ya susah ini mendapetinnya romannya begitu. Oh, deketin aja dulu. Masalah hasilnya bentar gimana Allah aja. Apa Ustaz? Ya kita mau ngebangun, ya udah ngajak aja terus. Jangan pakai merasa gagal duluan. Susah kayaknya ini mah. Udah yakin aja. Apa ya? Bang Heri suruh bersihin rumah orang, berangkat aja dulu. Masalah antara ujungnya mau bersih mau kagak itu terserah Allah. Iya loh, tiba ngebersihin rumah orang kagak bisa, bawa aja sapu mempelan. Begitu Ustaz. Enggak ada orang yang merasa gagal di awal. Itu cuma orang yang pesimis berlebihan yang merasa gagal di awal. Belum ngapa-ngapain udah ya susah ini berat rumahnya. Belum nggak ngapa-ngapain. Putus asa itu mah. Walitubutil khotori fil itsmami, dan karena adanya kekhawatiran ketika menyempurnakan perbuatan itu, baru dah di ujung baru ada rasa itu. Kayaknya gagal ini mah. Apa Mas Arif? Mau usaha, udah buka aja dulu. Jangan pakai merasa gagal di awal dulu nih, kagak laku kayaknya ini mah susah lakunya. Udah dagang aja dulu.
Awas ayo. Mau ntar dagangan kita habis sama anak dewek, ya udah terserah. Habis itu dagangan. Apa Ustaz? Makanya jangan dagang ciki, jangan habis sama anak kita. Apa ya? Dagangnya pasir, batu. Yang bocah kagak doyan. Id huwa yaqa'u fi waqtin mutarakhin, karena dalam menyempurnakan itu masuk dalam waktu-waktunya merasa gagal. Ada dua. Kenapa kita harus tetap yakin di awal, tapi untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah? Karena itu. Karena merasa gagal itu adanya di akhir, bukan di awal. Kenapa Bang Ridwan awal-awalnya rajin zikirnya, begitu lama-kelamaan makin malas, makin malas? Di awal dia yakin pasti ini dapat. Pas begitu udah 3 bulan zikir mana kagak ada hasilnya, ya gagal di mana-mana gitu. Apa tuh nih? Kalau hasil makin semangat dia. Kayak Bang Tony kenapa makin rajin zikirnya? Karena warungnya makin laku. Coba kalau makin sepi, ya makin malas. Bukan dukun Ustaz, dukun. Lanjutan yang kemarin. Oh, kagak, bukan. Udah tuh, karena biasanya merasa gagal itu adanya di akhir, ketika pekerjaannya sempurna, ketika perbuatannya sudah selesai. Nggak ada orang merasa gagal di awal. Itu maksudnya Ustaz. Id huwa fi hal ibtida'i laysa bi syai'in mutarakhin anka. Karena biasanya orang itu nggak pernah merasa gagal di awal. Walitubutil khotori fil itsmami id huwa yaqa'u fi waqtin mutarakhin. Dan kenapa kita harus berserah kepada Allah tentang hasilnya? Karena biasanya merasa gagal itu ada setelah kita menyelesaikan perbuatan. Fafihil khotoroni, maka di dalam satu perbuatan itu terdapat 2 kekhawatiran. Yang pertama khotorul wusuli, kekhawatiran tentang sampai atau tidaknya. La tadri hal tasilu ila dzalika amla. Kamu tidak tahu apakah kamu akan bisa mengerjakan niat yang baik kamu itu atau tidak. Itu kekhawatiran yang pertama tuh. Kita sekarang pasang niat yang baik, kita kan nggak tahu apakah sempat ngerjain apa yang kita niatkan atau belum. Jangan-jangan keburu mati duluan, belum sempat terlaksana niat baiknya. Itu kekhawatiran yang pertama, sampai atau tidaknya. Wa khotorul fasadi, yang kedua kekhawatiran akan kerusakan yang terdapat di dalamnya. La tadri hal fi dzalika sholahun amla. Karena kamu tidak tahu apakah di dalam perbuatanmu itu terdapat kebaikan atau tidak. Kan kita nggak tahu apa yang kita kerjakan ini baik buat kita atau enggak, kita nggak tahu. Karena bisa jadi
menurut kita itu baik padahal aslinya nggak baik, atau sesuatu yang menurut kita kurang baik padahal itu terbaik buat kita nggak tahu. Makanya kerjain aja dulu, masalah hasilnya kita serahkan kepada Allah. Apa aja? Fa'idan wajabal istitna'u li khotoril wusuli. Jika seperti ini, maka wajib bersandar kepada Allah li khotoril wusuli, untuk menepis kekhawatiran dalam menghadapi kekhawatiran sampai atau tidaknya perbuatan itu. Udah bersandar aja. Ya terserah Allah aja. Kalau diizinin bisa kita kerjain, kalau enggak berarti enggak bisa kita kerjain. Udah, gitu aja. Awakib. Pagi keluar mah keluar aja. Paket bisa dianterin semua atau enggak itu mah terserah Allah aja nanti. Apa kok? Iya kan orang paket dia. Wa tafwidu li khataril fasadi, dan berserah kepada Allah untuk menghadapi kekhawatiran rusaknya atau tidak. Nanti hasilnya baik buat kita atau enggak itu kita serahkan kepada Allah. Pokoknya tugas kita kerjain, pasang niat yang baik, kemudian kerjakan. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Udah, itu tugas kita. Agar kita tidak terjerumus ke dalam panjang angan-angan. Makanya gampangnya gitu dah. Nggak usah mentarget, pokoknya bulan sekian saya harus begini. Udah, serahin aja. Apa Pan? Kayak orang nabung haji aja, ya nabung mah nabung aja. Mau umurnya sampai berangkat atau enggak itu mah terserah Allah. Dan tugas kita nabung aja. Gitu Bang. Kita mau ziarah Wali Songo dari sekarang nabung aja dulu. Mau itu nanti pada saatnya berangkat atau enggak, ya itu mau urusan terserah Allah aja. Apa? Tapi jangan ujuk-ujuk berserah duluan. Udah, saya serahkan aja kepada Allah. Nabung kagak apa kagak, lagi mau berangkat aja. Apa Ustaz? Jelas tuh, Mas Arif jelas, Pak Juju paham, Mas Ayu udah tuh ya. Makanya jangan jualan ciki habis sama anak. Fa idza hasalatil iradatu ala hadhihi syuruti takunu hina idzin niyatun mahmudatun mukhrijatun an haddil amali wa afatihi. Apabila keinginan yang muncul sesuai dengan syarat yang disebutkan ini, maka dia jadinya niat yang baik. Dan dia terhindar dari definisi angan-angan. Kalau sesuai dengan syarat-syarat ini berarti dia niat yang baik, bukan angan-angan. Kalau yang tidak mentarget itu niat yang baik, kalau mentarget itu namanya angan-angan. Apa Bang Wi? Tapi juga jangan buka jam 2 Bang Awi. Dari pagi bukanya. Ilmunya Bang Andi jangan dipakai. Keluar narik habis maghrib, ya urut dapat dikit gitu. Apa nih?
mukhrijatun an hadil amali wa afatihi, maka dia terhindar dari angan-angan dan bencana yang terdapat pada angan-angan. Fata'ammal jiddan, maka renungkanlah hal ini dengan sungguh-sungguh. Fahadihi hadihi, maka seperti inilah penjelasannya. Jadi jelas tuh ya, antara niat yang baik dan angan-angan. Udah, tugas kita pasang niat yang baik. Mau terlaksana atau enggak, yaitu kita sandarkan kepada Allah. Mau nanti hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak, itu ya kita serahkan kepada Allah. Udah, begitu aja. Apa Ustaz? Ya kayak Ustadz ngajar, mau itu nanti muridnya pinter atau enggak, ya itu serahkan aja kepada Allah. Tugas kita mengajar aja. Kalau kita target pokoknya murid kudu pinter, itu namanya angan-angan. Oh. Wa'lam anna hisna qasril amali dzikrul mauti. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya benteng agar kita bisa pendek angan-angan dzikrul mauti, yaitu sering ingat kematian. Wa hisna hisnihi dzikru faj'atil mauti wa akhdihi dzikru faj'atil mauti. Dan benteng yang paling utama untuk kita terhindar dari angan-angan, yaitu ingat bahwa kematian itu datangnya tiba-tiba. Mengingat bahwa kematian itu datangnya tiba-tiba. Wa akhduhu ala dirratin wa ghaflatin wa huwa fi gururin wa futurin. Dan kematian itu datang dalam kondisi kita sedang lalai dan lengah, wa huwa fi gururin wa futurin. Itu merupakan tipu daya dan kesia-siaan. Memang sengaja sama iblis tuh, sama setan gitu, agar kita lupa, lalai, sehingga kita meninggal dalam keadaan tertipu. Sangkaan kita mah masih hidup lama aja, apalagi keinginan masih banyak, pengen ini, pengen ono. Itu kita menjadi orang yang ketipu namanya. Fahtafiz bihadhil jumlati, maka ingatlah, perhatikanlah kalimat ini, jumlah ini. Wahasilha, dan terapkan dalam kehidupan, muwaffaqon, maka kamu akan menjadi orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Jadi kuncinya agar kita tidak banyak angan-angan, tidak panjang angan-angan, sering ingat kematian. Apa yang kita niatkan belum tentu bisa kita kerjain, apalagi sampai selesai mah. Karena yang namanya kematian kan datangnya tiba-tiba. Gak bisa mentang-mentang masih muda, masih lama ini mah. Gak bisa. Udah. Fa innal hajata ilaiha massatun,
Karena kebutuhan kita kepada benteng ini sangat besar. Kita sangat butuh benteng agar diri kita terhindar dari angan-angan. Wadah anka tadyi al waqti fil qil wal qol. Dan jauhkan dirimu dari banyak-banyak, dari sering menyia-nyiakan waktu. Fil qil wal qol, dalam rangka ngobrol ngalor ngidul. Ngobrol dari habis maghrib sampai jam 12, sampai jam 1, sampai jam 2. Yang diobrolin ya kagak danta, ngalor ngidul aja. Hindarkan diri kita dari hal seperti itu. Itu namanya membuang-buang waktu. Apa Bang Andi? Ya nggak apa-apa kalau sambil nungguin HP bunyi mah ngobrol. Nungguin ada tarikan, udah ngobrol. Oh. Wa mulahatir rijali, dan jauhkan dirimu sering-sering berdebat dengan orang lain. Buat apaan sih sering-sering debat? Menang kagak bangga, kagak dapat apa-apa, kalah juga nggak kehilangan apa-apa. Hah? Awur. Beda Kiai. Ya beda, jelas. Kalau nanya mah emang bener-bener pengen tahu. Begitu dari kasih tahu, diterapin. Itu namanya nanya. Kalau debat lain lagi. Emang awalnya mah nanya. Apaan? Ya kan begitu kayak Mas Wahyu. Guru, kira-kira saya yang pas ngapain ini ya? Udah Mas Wahyu begini aja. Tapi kan begitu. Apa Heri? Itu debat namanya. Awalnya sih emang nanya. Tapi kalau nanya emang dia nggak tahu, betul-betul pengen tahu dan udah tahu, udah dikasih tahu, diterapin, dipakai. Itu namanya nanya. Bukan nanya, ngetes namanya. Udah tuh, begitu kayak bedanya tuh. Kalau debat awalnya nanya, cuma pengen diadu sama pendapat dia doang, itu debat namanya. Ya, kalau nanya memang bener-bener belum tahu, pengen tahu. Wallahul muwaffiq bifadlihi, dan Allah yang maha memberikan taufik dengan karunia-Nya. Udah. Yang penting sekarang kita udah bisa bedain tuh antara angan-angan dan niat yang baik. Pokoknya kalau orang yang niat baik, dia kerjakan sesuatu, hasilnya dia serahkan kepada Allah. Kalau yang angan-angan, dia kerjakan sesuatu dan mentarget hasil, itu angan-angan. Udah Bang Ridwan? Jelas?
Terusin ini. Ustaz, terusin Ustaz. Ditanya nyengir. Yang benar terserah saya. Terus saya terusin ngedumel aja lagi. Apa dia? Wa ammal hasadu wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.